Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan sekitar 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia. Ya, tindakan penegakan hukum sudah sempat dilakukan oleh aparat keamanan dari Bareskrim. Namun setelahnya penambangan ilegal berulang kembali. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan sekitar 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia. Hal itu tercatat sampai dengan Agustus 2021 lalu. Artinya, pengerukan mineral dan batubara di 2.741 ini dilakukan secara ilegal. Dirjen Minerba Ridwan Jamaludin mengatakan, dari 2.741 lokasi ini, 477-nya berada di luar wilayah izin usaha pertambangan. Pola pertambangan tanpa izin tiap daerah berbeda sesuai dengan komoditasnya. Batubara misalnya, oknum memanfaatkan izin usaha pertambangan yang sudah tidak diusahakan namun belum dicabut dan mengambil batubara dari izin usaha pertambangan dan dari izin usaha pertambangan lain. Lalu oknum pertambangan tanpa izin mengambil batubara dari pemilik izin usaha pertambangan yang sah. Tindakan penegakan hukum sudah sempat dilakukan oleh aparat keamanan dari Bareskrim, namun setelahnya penambangan ilegal berulang kembali. Bahkan pengangkutan dilakukan dengan bebas ke pelabuhan untuk ekspor dan disalurkan ke PLN. Untuk timah, oknum biasanya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lahan timah yang sudah habis perizinannya. Kegiatan ini dilakukan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nikel juga tidak jauh berbeda dari timah. Oknum memanfaatkan izin usaha pertambangan yang sudah tidak diusahakan namun belum dicabut dan mengambil nikel dari izin usaha pertambangan tersebut dan izin usaha pertambangan lain. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, tentunya dengan keberadaan dari tambang-tambang ilegal ini akan mendiskon ataupun mengurangi atau merugikan negara lah dari penerimaan negara bukan pajak. Dan kalau kita lihat tadi informasi yang seperti yang disampaikan, puluhan triliun rupiah itu adalah jumlah kerugian yang diderita oleh pemerintah dari salah satu sektor tambang aja. Misal dari batubara gitu kerugiannya sekitar 10 triliun rupiah, kemudian belum lagi bicara mengenai tambang ilegal emas sekitar 38 triliunan rupiah. Itu setiap tahunnya negara dirugikan. Iya, karena memang kalau kita lihat sih, Wiki, Indonesia ini kan cadangan minerbanya juga cukup banyak gitu ya. Salah satunya mungkin nikel sendiri yang kita tuh punya cadangannya hingga miliar ton gitu ya, miliaran. Itu kan lokasinya di Sulawesi. Nah, itu kenapa mungkin akhirnya pemerintah ini saat ini sedang menertibkan lah atau mengejar gitu ya tambang-tambang ilegal. Termasuk yang timah di kawasan Sumatera juga ini lagi ditertibkan banyak sekali. Dan diharapkan dengan adanya penertiban ini tidak ada lagi kerugian negara yang sampai tadi miliaran rupiah atau triliunan rupiah ya, Wiki ya. Baik, oke.